Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Bapak persilakan. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, cek dulu kehadiran. Kebetulan kemarin kita 8 orang ya, sekarang juga tetap 8 orang. Untuk yang hadir, silahkan mengisi presensi di Google Classroom-nya. Silahkan dibuka. Yang berikutnya, untuk kenyamanan kalian, coba dicek sebelah kiri, sebelah kanan kolom bangku. Khawatirnya nanti ada sampah atau misalkan nyamuk yang nantinya tidak membuat nyaman ya pembelajaran kita. Oke, terima kasih. Tolong dipersiapkan buku, kemudian laptopnya kalau misalnya mau dibuka silakan. Sebelum kita mulai kali ini, kita sudah mengenal tentang transformasi geometri. Nah, definisi dari transformasi geometri apa? Transformasi geometri adalah perubahan suatu Lanjut. perubahan suatu bidang geometri yang meliputi ukuran, besaran dan bentuknya sendiri. Baik, oke, terima kasih. Itu adalah transformasi geometri. Nah, di transformasi geometri itu ada beberapa yang terkait dengan perubahan tersebut. Ada yang disebut dengan rotasi, ada yang disebut dengan refleksi, ada yang disebut dengan translasi. Kalau translasi, apa definisinya? Translasi atau pergeseran merupakan salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Iya, betul sekali. Untuk yang selanjutnya, maka kita perhatikan Are you ready to become a hero? The suit has power. You have to learn how to control it. And these are your greatest allies. You're kind of cute. Whoa. When you're small, you have superhuman strength. You're like a bullet. About. Nah, menurut kalian berdasarkan dari tayangan video tadi, kekuatan apa sih yang dari superhero yang tadi? Ya, jadi dia bentuknya menjadi lebih kecil. Nah, kalau misalkan di matematika ketika misalnya ada perbandingan sebuah benda dengan benda yang lain dengan presisi yang sama itu disebut dengan perbandingan. Baik, nah itu salah satu contohnya. Nah, tadi kan kita sering mengatakan ada dilatasi, kata Ratu itu ada dilatasi. Nah, apa sih dilatasi itu? Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas dilatasi. Nah, melalui pembelajaran menggunakan model problem based learning, nanti bentuknya itu kita akan memecahkan sebuah masalah. Kemudian nanti kalian diharapkannya itu yang pertama menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan transformasi dilatasi. Yang tadi ya ada perubahan bentuknya kecil atau besar. Gitu. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri dilatasi. Kemudian yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri dilatasi. Nah, ketiga ini akan kalian dapatkan kalau misalkan belajarnya dengan sungguh-sungguh gitu ya untuk pertemuan kali ini. Untuk tahapannya kalian akan berdiskusinya tentang apa? Berdiskusi tentang permasalahan yang nantinya ada di LKPD. Nah, yang selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh kalian. Kemudian nanti setelah presentasi, setelah diskusi, itu ada penilaian terkait penguasaan kalian bagaimana menentukan sebuah dilatasi.
mirip dengan kalian mengerjakan LKPD yang tadi. Bisa dipahami, itu tahapan. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, apa informasi yang dapat kalian dapatkan? Gambarnya diperbesar 2 kali. Gambarnya diperbesar 2 kali. Selain itu, kenapa? Oh iya, jadi perbandingannya sama ya. Jadi kalau misalkan disebut perbandingan sama, ada sifat kesebangunan di situ. Nah, untuk yang sekarang, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah ditetapkan di Yoga Classroom. Terkait permasalahannya ada 2. Yang pertama ini permasalahannya itu kedua-duanya ya, ini terkait dengan SBC sebetulnya. Ini backgroundnya background SBC angkatan kemarin kan angkatan berapa ya? Lagi ya. Nah ini gambarnya, gambar backgroundnya seperti itu. Kenapa? Ya, ditulis di buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dunia ingin mempresentasikan mengenai permasalahan yang kedua di lembar kerja. Untuk informasi yang kami dapatkan, titik pusat dilatasi yaitu 3,2, kemudian gambar diperbesar 3 kali dari ukuran semula, atau faktor skala yang kami dapat itu 3 kali dari ukuran semula. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu bayangan hasil dilatasi dengan pusat 3,2 yaitu aksennya 11, kemudian P aksennya 33,11 dan C aksennya 33,26 dan D aksennya 9,26. Untuk luas gambar hasil dilatasi sendiri 360. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di komentar, boleh silakan. Komentar. Oke, berdasarkan hasil hasil presentasi kelompok 2, hasil yang kita dapatkan pun sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Benar. Bapak minta kesimpulannya sekarang. Kira-kira dari tahap awal diskusi kalian dalam memecahkan masalah, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Renat bisa membuat kesimpulan. Jadi pada pelajaran hari ini kita belajar tentang dilatasi atau memperbesar atau memperkecil suatu titik atau gambar. Dengan cara apa? Dengan 2 cara yaitu matriks dan pemetaan. Untuk metode matriks sendiri caranya yaitu kita titik skala kan, titik skalanya itu dikalikan dengan, kalau titik pusatnya 0,0, titik skalanya kita kalikan dengan titik x, y-nya ya, benar. Dan untuk jika titik pusatnya bukan 0,0 atau misalnya A, B, kita itu dikali dengan besaran skala yang kita punya. Sudah gitu kita tambahkan dengan titik pusat A, B itu. Oke, dan berikutnya kita akan melakukan penilaian secara individu, dan ini sebagai cara untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi untuk pertemuan kali ini. Silakan buka GCR-nya. Kasih waktu
5 menit. Sudah terbuka semuanya? Dimulai dari sekarang. Silakan. Waktunya habis ya? Tidak apa-apa kalau misalkan tidak beres juga. Nanti di foto kemudian di-upload di GCR. Silakan. Siap? Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya refleksi. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti biasa ya, kita memilih 3 gambar yang seperti ini. Kira-kira Widi berada di gambar yang mana nih? Gambar pertama. Alasannya, Widi? Alhamdulillah, seluruh materi bisa dipahami menurut Widi. Kalau misalkan dia malah, iya. Gambar yang kedua, kenapa? Gambar yang kedua. Iya, ya nggak apa-apa ya. Kalau misalkan bentuknya yang di nomor 2 sebetulnya paham, tapi pada saat mengerjakan penilaian karena waktunya apa ya sedikit ya, dan itu biasanya penyesuaian. Tidak jadi masalah kalau diskusi kan panjang waktunya. Ternyata kalau misalkan di penilaian sedikit, tapi durasi waktunya sedikit. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan mengevaluasi dari awal sampai akhir. Dari pada saat Bapak masuk sampai dengan detik ini. Nah, kalau misalkan Bapak nilai ini lebih baik dari yang kemarin. Jadi kerjasamanya sudah baik, kemudian tingkat disiplinnya ketika misalkan sudah selesai, sudah beres, gitu kan? Bisa dipahami ya. Nanti tinggal ditingkatkan lagi apa yang menurut kalian kurang, baik itu di kerjasama atau disiplinnya hari ini. Kemudian tingkatkan lagi terus supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian kalau misalkan berkaitan sama keterampilan, kebetulan tadi Bapak lihat-lihat di penyelesaian di KPD-nya luar biasa, kalian sudah memahaminya sebetulnya pada saat diskusi tadi. Tinggal kalian mempelajari lebih lagi di rumah, seperti itu. Yang berikutnya, ketika misalkan ini sudah selesai, kemudian pada saat di rumah kalian harus membuat suatu, bukan ini ya, istilahnya tugas ya, tugas membuat artikel terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dilatasi. Oke. Yang berikutnya, kalau misalkan tadi kita belajar tentang dilatasi, nah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengkombinasikan antara dilatasi, rotasi, refleksi, translasi. Untuk memahamkannya supaya kalian paham, itu akan dipelajari di materi di minggu depan. Tolong dipersiapkan, dibaca-baca dulu ya, seperti itu. Nah itu mungkin dari awal sampai akhir kegiatan kita hari ini, alhamdulillah lebih baik. Kemudian untuk berikutnya Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan. Siap. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Rehan sudah memimpin doa. Dengan dibacakannya doa penutup, maka pertemuan kali ini berakhir. Baik, hati-hati di jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.